Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dalilah dalam acara Kabar Sepekan. Pemirsa, Bupati Tanggamus bersama wartawan bersihkan sampah dan penanaman pohon di sekitar Sungai Waiawi. Pemkab Tanggamus melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Tanggamus melaksanakan aksi bersih sungai dan penanaman pohon di sekitar Sungai Waiawi, Pekon Negara Batin, Kecamatan Kota Agung Barat pada Jumat pagi 13 Februari 2026. Kegiatan aksi bersih tersebut dipimpin langsung Bupati Tanggamus Haji Muhammad Saleh Asnawi dan turut dihadiri Ketua PWI Tanggamus Hanibal Batman, Kepala Dinas LH Tanggamus Kemas Amin Yusfi. Aksi bersih-bersih sampah di bantaran Waiawi Pekon Negara Batin Kecamatan Kota Agung Barat ini merupakan kolaborasi nyata tercipta antara Pemkab Tanggamus dan insan pers yang tergabung dalam PWI Tanggamus dalam rangka Hari Pers Nasional dan menyongsong Hari Peduli Sampah Nasional 2026. Bukan sekedar seremoni di balik meja, namun sebuah aksi nyata KORF atau kerja bakti membersihkan aliran sungai yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan warga. Bupati Tanggamus mengingatkan bahwa kebersihan adalah wajah peradaban suatu daerah. Beliau mengeluarkan 4 instruksi strategis. Pertama, OPD diharapkan menjadi kebersihan sebagai budaya kerja. Kita bersihkan dan nanti saya tahu apa masalahnya di sini. Sarana-prasarananya harus kita siapkan, itu pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan itu. Insya Allah nanti kita akan mengusulkan ke pusat. Kalau memang kita punya kemampuan kita inikan. Yang penting saya ingin betul-betul Tanggamus bersih dari sampah. Ini apakah dilakukan berkesinambungan dan dibuatkan jadwal khusus gitu? Harus. Makanya nanti kita akan adakan ini. Setelah kita lihat seperti ini kenyataannya, nanti ada beberapa tempat lagi kita akan survei. Nanti kita akan kumpulkan semua yang berkepentingan di sana. Pak Camat, Pak itu Kepala Pekon segala macam, kita akan berikan edukasi kepada mereka, memberikan pencerahan kepada mereka betapa pentingnya masalah ini. Ini perlu kita sosialisasikan kepada inilah. Apalagi kita sekarang berbarengan dengan Dewan Pers. Pers nanti akan memberikan mengekspos kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberikan petunjuk kepada itu siapa-siapa yang harus kita untuk melaksanakan pengamanan daripada sampah itu. Nah, saya Pak Bupati, pesan sendiri untuk masyarakat seperti apa terhadap sampah itu? Saya betul-betul memberikan saran kepada masyarakat harus betul-betul menyadari bahwa masa depan anak-anak kita yang sekarang kita sekolahkan SD, SMP, SMA, masa depan mereka itu apa yang akan terjadi masa depan tergantung bagaimana kebersihan sampah di lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita sampah tidak dibersihkan, mereka akan tercemar dan menjadi penyakit, itu akan mengganggu masa depan mereka pasti. Artinya sungai ini investasi kata Bupati tadi ya? Artinya sungai ini bagian investasi? Iya, bagian investasi. Kebersihan itu merupakan investasi untuk masa depan kita. Kalau kita ini sudah tua-tua ini sebagai bapak, mungkin kapan dipanggil. Kalau sama sekali kita tidak meninggalkan warisan untuk investasi untuk kepada mereka, itu salah satu investasi itu bukan hanya warisan, itu bukan hanya harta yang kita tinggalkan, tapi perbuatan, kebiasaan ini sebagai warisan untuk anak kita. Siap. Terima kasih. Sangat dibutuhkan dalam hal ini. Kebetulan ini juga surat himbauan dari Pak Presiden dari atas, Pak Bupati izin Pak Bupati untuk terus bergandengan PWI dengan Pemkab terus bersinergi untuk kegiatan yang seperti ini. Terima kasih. Tes yang berimbang ya Pak? Ya, tes berimbang. Jangan cuma nyari algoritma aja yang dibaca cuma banyak aja. Cuma nggak edukasi masyarakat. Dari Tanggamus, Rio Aldi, Posaburai TV melaporkan. Pusat Kota Metro gelap gulita. PJU mati di Jalan AH Nasution. Lampu jalan depan gedung Sesat Agung tak berfungsi. Jalan AH Nasution di Metro Pusat, tepatnya depan gedung Sesat Agung Bumi Saiwa Wai Kota Metro gelap gulita. Lampu penerangan jalan umum yang ada di sana tak berfungsi, sehingga dinilai dapat membahayakan keselamatan warga dan pengendara yang melintas.
Di jantung kota di pusat pemerintahan, kegelapan justru tampil paling percaya diri, seolah menjadi simbol ironi tata kelola fasilitas umum. Berdasarkan pantauan Saburai TV, pada Jumat 13 Februari sekitar pukul 10 malam, padamnya lampu PJU di jalan tersebut berhadapan langsung dengan Taman Merdeka Kota Metro dan tak jauh dari kantor serta rumah dinas wali kota. Publik pun bertanya, bagaimana mungkin kawasan strategis yang saban hari menjadi wajah kota Metro justru redup tanpa kepastian. Subhan, salah seorang pedagang cemilan keliling, mengungkapkan jika pencahayaan di lokasi itu kini mengandalkan belas kasih lampu reklame yang melintang di atas jalan dan videotron di halaman Gedung Sesat Agung Bumi Saiwawai sampai pukul 12 dini hari. Ia juga menyampaikan jika pernah ada pengendara roda 2 menjadi korban jatuh karena kondisi gelap saat terjebak di jalan berlubang. Kombinasi pahit antara PJU mati dan infrastruktur yang tak ramah roda 2. Keluhan serupa diungkap Ibu Heri, pedagang kopi keliling yang mengais rezeki dan menghidupkan suasana Taman Merdeka Kota Metro saat malam hari. Ia berharap PJU segera diperbaiki. Menurutnya, saat kondisi terang saja masih ada potensi tindakan kriminal, apalagi jika kawasan pusat kota dibiarkan gelap gulita. Terlebih menjelang bulan Ramadan ketika aktivitas warga meningkat pada malam hari. Hampir 5 malam hidup, dua malam hidup lah ya, 2 malam ini mati lagi. Hampir seminggu Mang ya? Ya hampir seminggu. Terus pencahayaannya cuma ngandelin videotron Ya videotron sama layaran itu ya, banner itu. kabarnya ada yang korban Mang jatuh ya? Pernah jatuh juga ada. Gara-gara lampu gelap terus ada lubang. Ada lubang, ya Papua kayaknya. Korban Ya harapannya ya tolonglah secepatnya dibagusin. Sedangkan suasana terang kemarin aja banyak kejadian, apalagi kalau digelapin kan. Namanya di dalam taman kan. tengah kota. Ya, di tengah kota juga, di depan rumah dinas. Takutnya nanti ada kejadian yang gagap, apalagi untuk anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong dalam taman kan. Terus kemarin tuh kejadian apa sih Bu? Jatuh, yang pemalakan kan. Gara-gara kondisi lampu gelap jadi dimanfaatin orang-orang kan, apalagi kan mau menjelang puasa. Apa yang namanya taman itu sewajarnya kan lampunya terang, di mana-mana juga namanya taman, cuma di metro ini aja lah yang gelap gulita. Udah ada Mingguan ya. apalagi di depan masjid gede kan, orang mau terawih, mau sholat subuh, masa iya di dalam taman, di dekat kantor wali kota, depan rumah dinas. Jeritan rakyat terhadap kebutuhan dasar terkait fasilitas umum seperti lampu PJU bukan tanpa alasan. Keselamatan pengendara, potensi kecelakaan lalu lintas, hingga ancaman aksi kriminal menjadi kekhawatiran nyata warga Metro. Warga menyayangkan kondisi gelap gulita ini. Masyarakat menilai taman kota di pusat area pemerintahan seharusnya terang benderang, bukan sekedar bercahaya di baliho dan layar videotron. Publik pun menelan janji pahit ketika slogan pembangunan bersinar di panggung seremoni, mengapa Jalan AH Nasution Kota Metro justru tenggelam dalam gelap. PJU mati bukan sekedar persoalan teknis, melainkan soal prioritas antara estetika kota dan keselamatan warga. Jika pusat pemerintahan saja redup, bagaimana dengan sudut-sudut lain kota Metro? Pertanyaan publik itu kini menggantung di udara malam, bersama harapan warga agar Pemkot Metro segera melakukan perbaikan lampu PJU, menutup jalan berlubang, dan memastikan keamanan warga serta pengendara. Sebab bagi warga, terang benderang bukan sekedar cahaya, melainkan hak atas kewajiban negara. Pemirsa, talenta muda Ruwajo Raimo Sembiring rilis single inspiratif Satu Tujuan. Penyanyi muda berbakat asal Lampung, Mois Sembiring, resmi merilis single terbarunya bertajuk Satu Tujuan. Sebagai talenta muda dari bumi Ruwajurai,
Mois bersama owner Pondok Daud Musik, Dodo Mika, menghadirkan karya yang penuh semangat persatuan, harapan, dan tekad untuk melangkah menuju impian yang sama. Rilis lagu ini menjadi karya lanjutan, yang mana pada tahun 2025 lalu, Mois juga merilis lagu yang berjudul Taubat. Proses pembuatan lagu ini mencerminkan pendidikan yang bertujuan, pembentukan karakter, dan kreativitas anak melalui musik. Orang tua Mois yang selalu mendampingi Mois dari sejak TK dalam bermusik, Bapak Martinus Sembiring dan istri, mengucapkan rasa syukur dan bertekad mendukung minat dan bakat anaknya. Mama, Papa, makasih juga kalian selalu mendukung aku untuk mengajar mimpiku. Setiap latihan, setiap proses, setiap langkah sampai dengan malam ini. Kami ucapkan terima kasih dulu lah kepada Pak Dodo yang selama ini mendampingi Mois sama Buhana. Kalau tidak salah kurang lebih udah 5 tahun Mois les vokal di sini sama gitar. Dari COVID, dari zamannya COVID sampai hari ini masih di Pondok Daud. Terima kasih Buhana, terima kasih Pak Dodo mendampingi Mois, mengajar Mois. Sementara itu, owner Pondok Daud Musik yang membina talenta muda Dodo Mika menyampaikan musik merupakan sarana dalam pembentukan karakter dan hubungan sosial generasi muda. Untuk diketahui, dalam pembuatan video klip lagu Satu Tujuan ini, pihak sekolah Saverius, tempat Mois Sembiring menempuh sekolah formalnya, mendukung penuh serta memfasilitasi dalam proses pembuatan video klip lagu Satu Tujuan ini. Bandar Lampung, redaksi Samurai TV melaporkan. Mari bergandeng tangan dalam menggapai cita, bersama maju hadapi tantangan untuk masa depan. Jangan ragu dan gentar, tetap yakin dan berjuang. Walaupun dalam perbedaan, tetap satu tujuan. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak seluruh warga untuk memperkuat toleransi dalam memperingati Hari Raya Imlek 2557 Kongzili. Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajak seluruh warga untuk memperkuat toleransi dalam memperingati Hari Raya Imlek 2557 Kongzili. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyada mengatakan, perayaan kali ini tak sekadar seremoni, melainkan menjadi momentum memperkuat kerukunan antar warga. Semoga Gongsi Facai tahun ini menjadi momentum yang lebih baik dari sebelumnya. Kita harus selalu rukun, saling menjaga dan mendukung pembangunan demi masa depan Bandar Lampung yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pemerintah Kota Bandar Lampung keliling, itu dari Pangdam juga ada ramai. Harapan kita Gongsi Facai hari ini, bulan ini, tahun ini 2026 memberikan penyerahan yang luar biasa, khususnya Kota Bandar Lampung. Untuk kebersamaannya, kerukunan agamanya, kita harapkan kemarin yang sudah baik, kedepannya sudah baik. Dan juga mohon doanya, bangunan Kota Bandar Lampung akan kita lanjutkan demi kebaikan Kota Bandar Lampung dan juga masyarakat Kota Bandar Lampung. Bun, harapan untuk toleransi beragama sendiri, Bu? Kalau toleransi agama kita kan sudah lakukan terus ya. Kalau bisa sekarang sudah baik, ke depan harus lebih baik lagi. Dan harapan kita dengan kerukunan umat beragama ini, Kota Bandar Lampung bersatu untuk membangun bersama kota yang kita cintai. Rohani Wan Vihara Virya Parama atau yang akrab disapa Romo Cienwi menjelaskan, Imlek 2026 menandai tahun kuda api. Menurutnya, kuda melambangkan kebebasan dan kemandirian, sementara elemen api mempresentasikan energi positif yang membara. Ini kena semua. Kita ambil white paper dulu. Pak, bisa dijelaskan dulu Gongsi Facai ini tema dan apa tujuannya? Ya baik, terima kasih. Kalau mengenai tahun baru Imlek tahun ini adalah bertemakan
Imlek untuk Nusantara, di mana kita merayakan kebahagiaan bukan hanya untuk kalangan umat Buddha atau Konghucu, tetapi juga membagi kebahagiaan kepada semuanya masyarakat sekitar, seperti yang hari ini dilaksanakan oleh Wihara Murumbumi Graha, membagikan angpau dan juga paket sembako bukan saja kepada umat Buddha tetapi juga kepada masyarakat sekitar, pembersih jalan ya, dan yang lainnya seperti itu. Ada pesan-pesan khusus gitu Bang buat masa khususnya di Lampung gitu? Ya, dalam menyikapi tahun baru Imlek di 2026 ini kita masuki tahun kuda api ya. Kuda melambangkan kebebasan, kemudian kemandirian, dan sedangkan elemen api ini mewakili energi yang penuh dengan semangat, energi positif. Jadi tahun ini kuda membawa api atau kita kenal dengan kuda api. Ini merupakan tahun 2026 ini adalah satu momentum kebangkitan, kesuksesan dalam hal usaha maupun karir. Begitu pula dengan kerjasama strategi yang baik ya untuk menyatukan harmoni dalam Nusantara, sehingga bangsa ini akan terus maju, pemerintahnya berlaku lurus, ya, roda-roda pemerintah berjalan baik dan lancar, dan kita semua tentunya dengan satu harapan yang sama agar bangsa ini aman, tentram, damai, dan sentosa seperti itu. Untuk persiapannya sendiri berapa lama? Persiapan untuk di Wihara Murumbumi Graha sendiri sudah dilaksanakan mulai tanggal 4 Februari. Yaitu diawali dengan bersih-bersih wihara, membersihkan halaman, ada sebagian yang dicat, kemudian dengan pengurus dan semua umat yang ada di wihara ini bahu-membahu untuk membersihkan altar Pratima, Buddha, Bodhisattva, dan para dewa-dewi. Kemudian juga kita melakukan kunjungan ke pasar, yaitu dengan Suhu, pendiri wihara ini, berbagi kebahagiaan kepada para pedagang dan masyarakat di pasar tradisional Gudang Nelang. Ya, tentu Suhu ingin merasakan kebahagiaan Imlek bukan hanya untuk keturunan Tionghoa saja, tetapi juga semua lapisan masyarakat bisa menyambut Imlek dengan bahagia. Yang membedakan Imlek tahun kemarin dengan tahun ini khusus di vihara sendiri seperti apa? Dari tahun ke tahun lebih kurang kegiatannya sama seperti itu yang kita, karena ini memang rutinitas ya, sembahyang leluhur juga ini untuk menguatkan akar, membangun generasi terdahulu dengan generasi sekarang, agar juga yang generasi lanjut ini tidak lupa akan kebaikan-kebaikan para leluhur. Dari Bandar Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan kabar sepekan. Saya Dalila dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.